orang pelaku ditangkap tidak harus diperiksa saksi dulu. Nah kalau maling misalkan orang nyolong itu ya, itu kemudian dipanggil tangan, sebagai saksi. Kalau tertangkap tangan ya. Yes, ini kan Peggy Setiawan tidak tertangkap tangan, Tidak ada aturannya di dalam KUHP ya. Seseorang itu kalau mau jadikan tersangka harus diperiksa dulu. Pak Arianto nggak boleh dong berbohong di sini. Nggak boleh Pak Arianto, katakan apa adanya. Iya, sekarang Polda Jabar pasti dia sudah dapat LP. Kemudian dia pasti sudah dapat keterangan dari saksi. Keterangan yang dulu pun 2016 ya masih bisa dipakai karena apa? Itu Peggy itu ditangkap dalam kaitannya dengan kasus yang dulu kan gitu. Jadi kalau polisi sudah menganggap itu bukti-buktinya cukup, maka oh ya ini kira-kira ada kok diduga ada suatu tindak pidana, maka dilanjutkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Wan di channel Wan TV. Kali ini kita kembali mengikuti tentang berita pembunuhan Vina Cirebon dan juga bagaimana nasib Peggy Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka. Dan di video ini seorang Pak Arianto sebagai staf ahli Polri dikatakan berbohong oleh kuasa hukum atau pengacara Peggy Setiawan. Kita langsung ke videonya. Kapolri itu harus ada pemanggilan sebagai saksi dulu, kecuali tertangkap tangan. Pak Arianto nggak boleh dong berbohong di sini. Nggak boleh Pak Arianto, katakan apa adanya, walaupun Pak Arianto menjadi staf ahli Kapolri. Coba Pak Arianto jawab. Kalau orang itu dicurigai belum yakin bahwa orang itu DPO, ya, perlu tidak diperiksa sebagai saksi dulu sebelum ditetapkan sebagai tersangka? Saya tidak bisa menjawab gitu ya. Bagaimana tadi? Apabila DPO orang yang dicurigai itu bukanlah ya DPO-nya Peggy Setiawan, bukanlah DPO Peggy alias Peron, karena jelas ciri-cirinya berbeda. Masa si Polda asal-asalan menetapkan DPO ciri-cirinya? Nah, sehingga kami menilai Peggy Setiawan inilah adalah orang yang berbeda. Apakah tidak perlu diperiksa dulu sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka? Saya sangat setuju dengan pernyataan oleh pengacara ini, karena si Peggy Setiawan ini kalau dilihat dari wajah dengan DPO yang dicari oleh Polri itu sangat berbeda. Jadi mengapa si Peggy Setiawan ini langsung dinyatakan sebagai tersangka? Saya hanya berangkat dari penyidikan. Polisi itu tugasnya adalah penyidikan. Ya. Apabila ada suatu kejahatan, maka entry pertama kali itu adalah adanya laporan polisi. Laporan polisi itu bisa dibikin polisi ataupun dibikin dia sendiri ataupun orang yang merasa dirugikan. Dibikinlah laporan polisi itu. Dari situ kemudian dilakukan tindakan penyelidikan. Penyelidikan itu adalah untuk mengumpulkan keterangan untuk menentukan apakah itu ada pidana atau tidak. Apabila itu pidana maka akan diteruskan dengan penyidikan. Naik penyidikan. Jadi untuk keterangan bahwa ini pasti orang yang cocok dengan DPO dan sebagainya, di sini nggak perlu diperdebatkan, nggak perlu dimasalahkan, karena tinggal polisi ini ya sekarang Polda Jabar pasti dia sudah dapat LP. Kemudian dia pasti sudah dapat keterangan dari saksi. Keterangan yang dulu pun 2016 ya masih bisa dipakai karena apa? Itu Peggy itu ditangkap dalam kaitannya dengan kasus yang dulu kan gitu. Jadi kalau polisi sudah menganggap itu bukti-buktinya cukup, maka oh ya ini kira-kira ada kok diduga ada suatu tindak pidana, maka dilanjutkan dengan penyidikan. Nggak perlu, maksudnya gini Pak, tidak perlu kemudian tidak bisa langsung penetapan tersangka, harus ada prosesnya dulu. Dan yang pemeriksaan sebagai saksi, pemeriksaan sebagai saksi tidak pernah ada, itu yang ditanyakan. Tidak harus pemeriksaan saksi dulu. Oke, kita buktikan berarti nanti di pra-peradilan. Orang ditangkap, orang pelaku ditangkap tidak harus diperiksa saksi dulu. Nah kalau maling misalkan orang nyolong itu ya, itu kemudian dipanggil sebagai saksi. Kalau tertangkap tangan ya. Yes, ini kan Peggy Setiawan tidak tertangkap tangan, Pak. Tidak ada aturannya di dalam KUHP ya. Seseorang itu kalau mau jadikan tersangka harus diperiksa dulu. Bunyinya cuman gini KUHP itu, orang jadi tersangka itu apabila penyidik cukup mendapatkan alat bukti untuk menentukan dia patut diduga sebagai tersangka. Itu saja. Jadi nggak ada isinya harus dipanggil. Katanya kan cukup mendapatkan alat bukti, sedangkan ini belum ada alat bukti yang pasti
bahwa si PG ini adalah pelaku pembunuhannya. Kan agak sedikit janggal ya. Pakai saksi dulu dia. Saksi bisa diambil dari saksi kesalahan yang lain. Petunjuk-petunjuk yang lain cukup ya. 2 cukup, jadikan tersangka. Perkara itu nanti dianggap itu tidak cukup, nanti hakim pra peradilan yang akan menentukan itu. Ya. Apakah cukup apa tidak. Di situ kanunya apa, mekanisme hukum itu gitu loh. Ya inilah nanti esensi di pra peradilan itu adalah mengenai syarat formal ya. Itu. Umar mau tambahkan. Oke, mohon izin Pak Arianto. Pak Arianto di sini saya minta walaupun Pak Arianto sebagai staf ahli Kapolri, Pak Arianto katakan apa adanya. Tidak boleh ini ditonton oleh masyarakat banyak. Jadi Pak Arianto, di Perkap Kapolri itu harus ada pemanggilan sebagai saksi dulu. Kecuali tertangkap tangan. Pak Arianto nggak boleh dong berbohong di sini. Nggak boleh Pak Arianto, katakan apa adanya. Walaupun Pak Arianto menjadi staf ahli Kapolri. Jadi Pak Arianto, di Perkap Kapolri itu ada namanya, kecuali kalau tertangkap tangan. Harus ada pemanggilan sebagai saksi. Ada sebagai macam-macam. Termasuk nanti ada gelar perkara. Katakan apa adanya Pak Arianto. Nggak boleh seperti itu Pak Arianto. Bagus. Jadi gini ya, saya duduk di sini ini bukan mewakili polisi, bukan menutupi kebohongan. Ya. Tetapi Oke, saya merasakan dari pemahaman saya. Pak Arianto, tadi Pak Arianto mengatakan Perkap ini Pak Arianto yang mau bikin. Berarti Pak Arianto tahu masalah ini. Nggak boleh Pak Arianto seperti itu Pak Arianto. Lucu nih orang saya dimarahi di depan sini. Menurut saya nggak masalah. Di Perkap itu ya Pak ya, kan itulah apa itu. Kalau seorang mau ditangkap harus dipanggil lebih dulu. Di dalam KUHAP itu tidak ada Pak. Ya. Meskipun itu di Perkap ada ya, tapi di dalam KUHAP itu tidak ada. Dan kemudian makanya sekarang akhirnya akibat daripada ada Perkap itu, maka setiap advokat komplain kalau apa kliennya sebagai tersangka kemudian langsung ditangkap. Loh kok ditangkap langsung? Kok nggak tertangkap tangan? Harus periksa saksi dulu. Di dalam KUHAP jelas tidak ada Pak itu. Coba aja nanti ada pra peradilan itu. Pak mengatakan begini, ini klien saya nggak apa, kok langsung ditangkap nggak dipanggil dulu gitu. Silakan aja diajukan gitu. Jadi gini ya Pak ya, sah atau tidaknya penerapan itu sebagai tersangka itu adalah penafsiran pada bukti awal yang dimiliki oleh penyidik yang nanti akan dibeberkan pada hakim di pra peradilan itu. Kalau hakim itu menilai itu sudah cukup ya pasti sah, tapi kalau hakim menilai tidak sah, tidak cukup ya pasti tidak sah. Itu saja. Jadi jangan diperdebatkan mulai dari sekarang udah berdebatkan, oh bukti saya begini, bukti sana gini, sudah pasti menang saya. Keliru cara berpikir seperti itu. Jadi mohon izin Pak Arianto, ini klien kami. Jadi gini Pak Arianto, saya jelaskan Pak Arianto. Yang DPO itu ada 3 orang. Satu atas nama Dani, yang kedua atas nama Andi, yang ketiga atas nama Peggy alias Perong. Perlu kita garisbawahin ya. Berarti mereka sudah jadi tersangka. Tetapi klien kami Peggy Setiawan dijadikan tersangka tanggal 22. Nah maksud saya begini loh Pak Arianto, ditangkap nggak langsung dijadikan tersangka. Nggak bisa seperti itu. Itu Perkap sendiri loh Pak Arianto. Kita bicara Perkap. Saya tidak bisa mengiyakan gitu. Baik, terima kasih. Di Perkap Kapolri itu harus. Si Pak Arianto ini sebagai staf ahlinya Polri begitu sangat bersikeras bahwa seorang tersangka tidak perlu ada bukti dulu baru harus ditangkap. Tetapi penguasa hukum ini tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Pak Arianto bahwa tidak bisa seseorang ditangkap langsung tanpa harus melewati saksi dulu. Jadi menurut kuasa hukum PG ini, seseorang itu tidak bisa langsung jadi tersangka, tetapi harus jadi saksi dulu, baru setelah penyelidikan baru bisa dinyatakan sebagai tersangka. Jadi menurut saya kasus ini semakin menarik untuk diikuti, dan juga saya sendiri sangat penasaran bagaimana nanti hasil persidangannya, dan saya juga sangat berharap bahwa
keadilan masih ada di Indonesia ini. Dari yang saya ketahui tentang permasalahan ini, bahwa seandainya si Peggy ini tidak terbukti bersalah, dia bisa mengadukannya. Mudah-mudahan saja Peggy ini memang tidak terbukti bersalah di pengadilan nanti ya. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton sampai habis. Saya ucapkan wassalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.